Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghani dengan nomor induk mahasiswa 202100100007 dari kelas TS 21C untuk memenuhi tugas sesi ke-11 pada mata kuliah gambar teknik. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat denah dengan tampak. Nah, pada kali ini cukup singkat saja membuat denah pos jaga atau pos security. Nah, masuk ke tampilan AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2014. Nah, jika sudah dibuka aplikasi AutoCAD 2014-nya, mari kita mulai membuat denah pos jaga tersebut. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan adalah setting unit dulu, satuan unit yang saya pakai kali ini. Satuan unitnya adalah satuan meter. Kita tinggal mengetik unit atau shortcut UN lalu di enter. Nah, pada bagian ini kita masuk ke meter saja, dan ini saya biasanya memakai 2 angka di belakang koma. Klik OK. Setelah sudah mengatur unitnya, lanjut ke bagian layer atau kita ketik LA atau layer. Nah, untuk sebuah denah itu kita memerlukan layer as atau as dinding, lalu enter 2 kali untuk membuat layer baru, misalkan dinding dalam, lalu enter 2 kali untuk membuat layer baru yaitu dinding luar, enter 2 kali, terus dimensi, terus membuat kolom, lalu untuk simbol hatch atau arsiran kita membuat layer arsir, lalu mungkin cukup 6 layer terlebih dahulu, nanti kita bisa menambahkannya lagi. Nah, untuk membedakan antara warna ataupun secara jenis garis ataupun ketebalan garis, kita tinggal atur saja. Untuk as saya biasanya menggunakan layer yang agak gelap, dan untuk ketebalan, nah ketebalan ini biasanya sesuai apa yang kertas apa yang kita pakai nantinya untuk plotting gambar tersebut. Contoh saya menggunakan layer as adalah 0,05. Untuk dinding dalam itu biasanya saya menggunakan layer warna merah dengan ketebalan lebih tebal dari dinding luar. Biasanya contoh saya bikin 18. Dan dinding luar saya biasanya pakai warna putih. Untuk pewarnaan sih sesuai selera aja ya, karena tidak berpengaruh terhadap apapun. Lalu dimensi, misalkan kayak ini, layer 13. Lalu untuk kolom ini di sini kita sudah membuat 6 layer
terlebih dahulu. Nanti kalau semisal kita membutuhkan layer yang lain, kita tinggal tambahkan. Nah, untuk settingan line tipe ini bisa diatur juga. Semisal untuk as, saya ingin menggunakan misalkan garis putus-putus, karena ini garis continuous itu garis biasa atau garis yang berkelanjutan. Saya bikin misal ini isodash atau garis putus-putus. Diklik OK saja. Nah, ini masih belum berubah ya. Ini, nah sudah berubah. Bisa dilihat dari sini. Berbeda dengan ini. Masuk ke mulai penggambaran. Itu sebelum menggambar kita pilih layer terlebih dahulu yang sudah kita buat. Di sini saya akan membuat as bangunan terlebih dahulu. Untuk contoh yang saya buat adalah membuat gambar persegi pos jaga atau pos security dengan ukuran 3x3. Kita tinggal mengetik shortcut REC atau rectangle. Ini tinggal klik dulu, tarik ke bawah atau ke atas, lalu klik angka yang akan dipakai, yaitu 3x3. Caranya yaitu ketik angka 3 dulu, terus di tab atau koma, terus 3. Tinggal di enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan as bangunan dengan ukuran 3x3. Nah, karena di sini belum terlihat garis putus-putusnya, padahal kan garis asnya itu putus-putus ya. Nah, itu bisa kita setting di properties. Caranya ketik PR atau properties. Nah, ada tabel di sini, masuk ke general, lalu ubah line tipe scale-nya. Misalkan 10 belum terlihat, berarti dengan angka 1 itu terlalu besar, yaitu 0,1. Nah, di 0,1 ini kita sudah mendapatkan garis putus-putus, namun ini belum seperti yang saya harapkan, yang saya inginkan. Bisa diperkecil lagi, yaitu dengan misalkan 0,05. Nah, segini, kalau menurut saya ini belum yang saya inginkan ya. Bisa dirubah lagi 0,02. Nah, kalau menurut saya ini sudah mendekati lah, tinggal perkecil lagi 0,01. Ini yang saya inginkan, yaitu dengan seperti ini. Kalau saja, sudah itu kita membuat dinding, arsiran dindingnya. Itu pertama dinding dalam dulu, kita pilih layernya. Di sini saya akan menggunakan dinding dengan ketebalan 15 cm, yaitu batu bata 10 cm dan plaster aci 2,5 cm. Itu kita membuat dulu rectangle dengan ukuran yang pertama 15 dikali berapa saja, nanti pun akan dipanjangkan. Misalkan 0,15 tab 45 cm. Nah, ini sudah 0,15 dinding 15 cm. Kita kopikan saja. Nah, ini kan untuk mengcopy ini dia tidak lurus ya. Bisa diluruskan yaitu dengan ini ortho mode, atau bisa diklik juga F8. Nah, jadi untuk membuat garis itu bisa lurus. Nah, di sini saya sudah membuat 2, yaitu yang pertama kotak ini dan kotak ini. Sama, yang ini kita pilih untuk dinding luar.
Dan yang ini karena dinding dalam itu batu batanya 10 cm, kita perkecil saja jaraknya dengan shortcut stretch. Klik bagian seperti ini, lalu tarik. Tadi kan kita mengambil ketebalan 15 ya, yaitu tinggal dikurangi 5 cm atau 0,05. Nah, di sini sudah dapat ketebalan 10 cm. Kita hatch. Maaf, sebelum hatch itu kita pilih arsiran dulu. Arsir. Tik hatch atau H. Lalu pilih add pick point atau add select object. Nah, perbedaannya itu di add pick point itu adalah dia memilih area dengan otomatis. Kalau add select object itu dia memilih garis yang sudah tertutup. Nah, biasanya untuk cara yang saya pakai itu menggunakan add select object. Jadi tinggal klik ini, lalu enter, lalu pilih untuk simbol bata itu yaitu ANSI 32. Oke. Klik review. Nah, karena ini terlalu besar, kita perkecil saja. Misalkan 5 cm. Nah, karena itu terlalu sangat kecil, kita perbesar lagi. Misalkan 10. Ini pun masih terlalu kecil. Kita rubah lagi jadi 0,5. Terlalu besar. Mungkin yang tadi tidak terlalu ini, jadi 0,2. Nah, ini sudah lumayan lah. Kita pindahkan saja yang ini dengan shortcut move atau M. Pilih objeknya. Lalu dari tengah midpoint ke midpoint ini. Nah, sudah didapat untuk simbol dinding. Nah, ini biarkan ini dulu. Yaitu sekarang kita membuat kolom. Sebelum ini ditempelkan ke sini, kita membuat kolom terlebih dahulu. Pilih kolom. Lalu membuat kolom di sini saya akan menggunakan 15 cm kali 15 cm. Dengan cara rectangle atau REC 15 cm dikali 15 cm. Nah, untuk menempatkan ini pada posisi tengah-tengah ini, biasanya saya itu membuat kolom dengan simbol beton, yaitu aircon. Kita lihat dulu terlalu besar, maka dikecilin lagi 0,05 mungkin, masih terlalu besar 0,01. Nah, ini sudah lumayan terlihat simbol beton. Nah, untuk membuat ini di posisi tengah itu mungkin kalau saya simpelnya membuat garis silang dulu. Sudah, lalu kita blok. Misalkan kolom. Oke. Lalu kita kopikan ini pada titik-titik pojok. Kita kopikan dengan perintah copy atau CO. Kita pilih tengahnya. Di sini. Di sini. Dan di sini. Ini juga. Lalu kita hapus yang ini karena sudah tidak perlu. Lalu untuk menghapus ini, menghapus garis silang ini, kita masuk dulu ke bloknya. Masuk dulu ke bloknya. Lalu garis 2 ini hapus dengan perintah erase atau E. Nah, sudah. Di sini ada close block editor. Tinggal klik save. Nah, otomatis sudah empat-empatnya terupdate, terhapus. Nah, lanjut itu memasangkan dinding ya di sekeliling ini.
Kita kopikan saja dengan perintah copy. Nah, di sini juga. Nah, untuk membuat ini menjadi untuk ini, kita rotasi atau putar. Klik pilih objek, lalu pilih arah rotasinya. Kita pindahkan terlebih dahulu, lalu kopikan dulu yang ini dengan perintah copy. Pilih titik poinnya di sini. Nah, kita sudah membuat langkah untuk membuat dinding mengelilingi ini pos jaga ini. Lalu kita tinggal ada beberapa cara untuk memenuhi area kosong ini dengan seperti ini. Bisa menggunakan perintah stretch atau S, lalu pilih objek seperti ini. Lalu pilih titik poinnya, tarik sampai sini. Nah, otomatis dia mengikuti garis yang kita stretch. Lalu ada cara yang kedua, yaitu di slack ini, lalu ada timbul ini nih, garis titik biru ini. Kita tarik saja sampai mengikuti titik akhir. Nah, otomatis sama juga seperti cara yang tadi. Saya teruskan lagi yang ini dan yang ini. Nah, kita sudah membuat kotak-kotak pos jaga ya. Sudah itu, selanjutnya kita memasang kusen pintu dan jendela. Nah, karena tadi di sini belum membuat layer untuk kusen, kita buat lagi layer, yaitu LA atau layer. Masuk ke new layer. Nah, di sini kita kusen, membuat layer kusen. Warnanya misalkan ini. Lalu 15. Oke. Close, lalu pilih kita kusen. Untuk membuat kusen ini sama ya, seperti yang tadi, membuat RC atau rectangle dengan ketebalan kusen terlebih dahulu, yaitu saya di sini menggunakan kusen 5/15 atau 0,5/15 atau 0,15. Enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kusennya. Lalu buat garis atau dengan menggunakan PL, polyline atau line juga sama, cuman saya keseringan membuat garis dengan polyline. Klik angkanya, angka lebar pintunya, misalkan 90 ya, 0,9. Nah, sebelum itu kita membuat detail atau potongan kusennya terlebih dahulu. Nah, karena tadi ini masih berbentuk kesatuan, bisa dipecah menjadi satu garis, yaitu dengan cara exploit atau dengan memencet tombol X. Nah, jadi di sini sudah terpisah semua garisnya. Sini saya akan membuat potongan untuk kusen pintu, yaitu offset 0,1 atau 1 cm dari sini ke sini, dan offset 0, untuk ketebalan daun pintunya saya di sini membuat misalkan 3 cm atau 4 cm. Ini saya 3 cm saja atau 4 deh. Ini yaitu kita trim, potong garis ini atau dengan memencet trim atau TR, enter. Bisa juga trim itu kan, kalau trim itu biasanya TR, trim, enter, pilih objek pembatasnya, enter lagi,
lalu pilih objek yang akan dipotong. Namun di sini saya akan membagikan trik simple, yaitu dengan trim tanpa memilih objek garis potong. Caranya ketik TR, enternya 2 kali, lalu pilih garis yang akan dipotong. Otomatis garis pemotongnya adalah ini. Nah, ini. Nah, kita sudah mendapatkan potongan kusennya. Nah, untuk membuat di bagian sini kita tidak perlu membuat ulang seperti ini. Kita cukup mirrorkan saja dengan perintah mi atau mirror. Lalu pilih objek, lalu pilih garis tengah di garis ini. Nah, saya sudah mendapatkan garis tengah, yaitu dengan simbol segitiga. Tarik ke bawah, enter. Di sini N ya. N itu jadi dia double. Kita enter saja langsung. Nah, di sini sudah mendapatkan kusennya. Langkah selanjutnya adalah membuat daun pintunya. Kita tinggal membuat kotakan atau persegi panjang dari titik sini sampai titik sini. Lalu dirotasikan 90 derajat. Nah, untuk membuat garis lengkungan dari sini ke sini, sebenarnya caranya banyak, cuman di sini saya akan menunjukkan hanya satu cara saja dengan perintah arch, atau kita hanya menggunakan A. Enter, lalu klik di sini, dan di area manapun terdekat dengan sini, saya akan klik dengan sini. Nah, sini. Kita sudah mendapatkan simbol pintu ya. Nah, kalau biasanya saya membuat simbol pintu itu ininya putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena ini adalah garis bukaan pintu. Bisa diklik, rubah layernya di bagian sini. Sini, coba kita rubah di propertiesnya, itu 0,01. Nah, sudah cukup ya menurut saya. Lalu kita blok saja. Blok dengan nama pintu 90 cm. Oke saja. Nah, lalu tempatkan pintu ini pada tempat yang direncanakan. Saya merencanakan sebuah pintu itu ada di sini. Lalu bagaimana untuk memotong dinding ini? Banyak caranya. Namun di sini saya akan menunjukkan satu cara saja dengan di stretch atau ditarik garis. Di sini ada garis, ada simbol biru ini, kita tarik saja. Klik yang ini, lalu tarik sini, tempatkan di ujung kusen ini. Nah, otomatis dia sudah terpotong. Lalu mungkin di sebuah pos jaga itu tidak hanya memerlukan pintu, itu memerlukan jendela juga. Nah, untuk mempersingkat pengerjaan, di sini saya biasanya mengcopy pintu, lalu dipecah, ini dihapus, ini dihapus. Nah, kita sudah mendapatkan potongan kusen dengan space di sini 1 cm dan di sini 4 cm. Lalu kita akan membuat jendela itu dengan ketebalan frame jendelanya 3 cm. Kita tinggal stretch 1 cm saja. Otomatis di sini sudah mendapatkan 3 cm. Contoh, saya akan menggunakan jendela dengan lebar misalkan 60 cm atau 0,6. Salah. 0,6. Nah, sama seperti tadi, kita mirror saja. Kita membuat rectangle lagi. Sama seperti pintu tadi, cuman kita tidak merotasikan ini. Saya akan membuat frame jendelanya dengan ukuran 8 cm. Kita pindahkan saja di sini.
dan kita mirror sama seperti kusen yang tadi. Kita membuat kaca dengan ketebalan, dan kita pilih membuat di garis tengah dulu, lalu masukkan sekitar 1 cm. Untuk ketebalan kaca, biasanya saya menggunakan garis ininya ditebalkan gitu. Saya bisa menggunakan pedit di width atau dipertebal dengan ketebalan sesuai kacanya. Misalkan saya menggunakan 5 mili, yaitu 0,005 meter atau 5 mili. Jadi enter, nah sudah terlihat kacanya. Kita blok jendela 60 cm. Kita oke, atau enter. Kita pindahkan. Nah, karena jendela itu di sini saya settingannya membuka keluar, dan biasanya jendela itu buka keluar. Maka kita mirrorkan untuk ininya ngadep ke bawah. Nah, untuk mirror itu yang tadi kan kita menggunakan N ya, N. Kita bisa rubah untuk satu sisi saja untuk berbalik itu dengan Y. Nah, sudah. Kita tempelkan mungkin di tengah-tengah sini saja ya. Tengah-tengah dinding. Nah, untuk menghilangkan notasi dinding di sini itu sebenarnya banyak opsinya. Namun di sini saya akan membuat opsi yang biasa saya gunakan, yang paling simpel. Karena ini hanya satu objek saja, biasanya saya membuat rectangle di bagian jendelanya. Lalu kita trim yang di sini dengan garis potongan ini. Tik trim, enter lagi, blok seperti ini. Nah, sudah hilang. Lalu kita bisa menghapus atau juga tidak dihapus, tidak apa-apa sih. Tapi saya kebiasaan dihapus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan dinding, kolom, as, dan kusennya. Biasanya di sebuah denah itu terdapat notasi grid ya, grid atau kolom. Nah, untuk grid itu saya biasanya menggunakan simbol seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Itu bisa dibuat dengan menggunakan, pertama kita ini dulu sih, membuat teksnya dulu, teks atau simbolnya kan A. Lalu pilih font yang standar atau bisa juga yang teman-teman sukai. Biasanya di sini menggunakan bukan Arial ya. Biasanya saya menggunakan Century Gothic dengan garis lebar 0,75. Nah, sudah. Karena di sini menurut saya angkanya hurufnya terlalu besar, maka dikecilkan saja dengan jumlah yang proporsional, 15. Nah, di sini saya mengira-ngira sudah cocok di angka ini. Lalu kita membuat lingkaran seperti ini. Membuat garis variasi 0,8.
bebas sih, tidak ada aturannya gitu. Terlalu panjang, mungkin geser saja proporsional. Nah, sudah ini kita group saja. Kenapa ini tidak di blok? Karena pada semua sisi itu berbeda ya. Akan kita group dengan perintah group. Nah, di sini sudah mendapatkan satu grupan notasi grid. Kenapa saya pilih group? Karena grup itu berbeda dengan blok. Kalau grup itu bisa dirubah-rubah tanpa semua sama, misalkan ini B. Nah, gitu. Atau bisa juga sih tidak usah di grup, gini saja, tidak apa-apa. Nah, untuk membuat ininya, kita membuat garis terusan dari as yang tadi. Misalkan contoh, kita membuat garis sembarang dulu, seperti ini. Dan kita samakan garisnya seperti ini dengan mengetik MA atau match prop. Pilih objek yang referensinya dan objek yang akan disamakan. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal copy ke sini. Kita pindahkan ke sini. Copy lagi ke sini. Mungkin yang ini B. Kita kopikan juga ke yang di sini, membuat garis sembarang sama. Lalu match prop seperti yang tadi. Ini dikopikan ke sini. Dan jangan lupa ini juga di sini, misalkan ini dengan angka 1 ya. Dan yang atas ini angka 2. Sudah. Lalu di sini kita akan membuat, di sini sudah lengkap kolom, garis as, dinding, dan grid ya. Serta kusen. Untuk melengkapi sebuah gambar denah, di sini kita akan menambahkan dimensi atau ukurannya. Seperti biasa, pilih layer dimensi, itu ketik dimensi atau dim linear dengan shortcut DLI. Lalu pilih garis yang akan diberi dimensi. Misalkan di contoh dulu. Nah, karena ini tidak sesuai dengan standar gambar, kita merubah bentuk dimensi ini menjadi sesuai standar. Ini modify. Yang pertama kita masuk ke line. Biasanya di sini hanya variasi saja, tidak ada ukuran standarnya. Masuk ke simbol. Saya biasanya menggunakan architectural tick untuk gambar arsitektur. Nah, ini mengatur bagian ini. Diproporsikan saja. Misalkan 0,1. Mungkin bisa dilihat dulu nanti ya. Teksnya karena 0,18 mungkin terlalu besar, maka kecilkan lagi menjadi 0,15.
Dan di sini saya teksnya menggunakan sama seperti teks pada notasi grid, saya menggunakan Century Gothic dengan ketebalan 0,75. Bisa di set current dan juga di close. Nah, untuk posisi teksnya kita akan menggunakan di atas garis above. Dan ininya teks alignment-nya kita menggunakan alignment with dimension line atau juga ISO standar. Biasanya saya menggunakan ISO standar. Fit tidak ada yang dirubah. Primary unit. Nah, biasanya di sini saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Dan scale factor tidak usah diganti, namun di sini misalkan kita menyeting ukuran pertama itu di meter, namun dimensinya kita pengen menggunakan cm atau milimeter, tinggal di scale factor saja. Karena ini saya tidak merubah apa-apa, maka biarkan saja angka ini di angka 1, lalu oke. Lalu di set current, lalu di close. Nah, jika di sebuah dimensi ini yang menurut teman-teman sudah cocok, lalu tinggal lanjutkan. Tapi menurut saya ini dimensi saya belum sesuai yang saya inginkan. Saya tinggal menyeting lagi, setting ulang lagi. Itu saya kurang cocoknya di teks. Dan juga menurut saya ini terlalu besar ya, si ini. Kita perkecil lagi, misalkan 0,7. Nah, karena menurut saya ini sudah dimensi yang saya inginkan, maka tinggal lanjutkan saja. Di sini sudah membuat dimensi yang vertikal, lalu sekarang membuat dimensi yang horizontal. Sama seperti tadi kita menggunakan shortcut DLI atau dim linear. Sudah cocok. Karena di sini simbol ininya terlalu jauh dengan ini dan saya tidak suka gitu atau bukan settingannya, maka di stretch lagi sesuai dengan yang diinginkan. Terlalu dekat bisa dijauhkan sedikit. Nah, sama seperti yang ini. Nah, ini adalah yang saya inginkan seperti ini. Lalu kita akan menambahkan teks di sini dengan tulisan pos jaga misalkan ya. Kita tinggal pilih, karena di sini belum ada layer teks, maka kita buat lagi layer teks dengan mengetik LA. Buat layer teks misalkan dengan warna ini, dengan ketebalan misalkan 18. Kita tinggal mengetik shortcut T atau teks. Jadi misalkan kita ketik dulu pos jaga. Dan biasanya di sebuah keterangan itu ditambahkan dengan elevasi atau level. Misalkan di sini saya akan membuat level dari tengah-tengah itu
kurang lebih 0,00. Simbol kurang lebih ini perintah tercepatnya adalah %P. Nah, otomatis jadi simbol kurang lebih 0,00. Untuk membuat ini di tengah sama seperti yang lain, kita menggunakan ini center. Kalau misalnya ini terlalu besar, maka bisa diperkecil lagi dengan perintah edit atau ed atau dimensi edit. Pilih semua 16. Nah, ini adalah prinsip untuk membuat denah. Meskipun denahnya banyak atau rumit, namun cara pengerjaannya sama seperti ini. Dan bila di print, misalkan dengan ukuran kertas A4, nah seperti ini. Sama seperti denah-denah yang lain. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya membuat denah yang sangat simpel sekali. Nah, di sini terlihat ada yang kurang, yaitu garis potong. Untuk membuat garis potong, itu karena hanya notasi, itu tidak perlu ribet. Kita membuat garis saja. Simbol notasi potongan itu banyak opsinya. Bisa hanya seperti ini. Namun pada lain tipe si garisnya itu, untuk garis potong adalah ini, atau garis titik, strip titik. Jadi oke, pilih lagi. Nah, belum terlihat, sama seperti biasa, merubah lain tipe scale-nya. Belum terlihat juga. Nah, di sini sudah terlihat. Maaf, salah. Harusnya garis titik garis lagi. Di sini saya salah menentukan. Harusnya yang ini. Iso long dash dot. Merubah ininya ke iso long dash dot. Nah, seperti ini untuk garis potongannya. Lalu membuat garis potong untuk garis vertikalnya. Nah, di sini sudah lumayan lengkap, yaitu ada dinding, kolom, garis as, dimensi, garis potong, serta grid. Bila tampilan untuk di printnya
seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang sangat sederhana menggambar pos jaga atau pos security. Pada prinsipnya membuat denah itu seribet apapun, prinsipnya sama seperti ini. Mungkin ini saja tutorial dari saya mengenai menggambar denah dengan menggunakan software AutoCAD. Kurang lebihnya atau banyak yang salah, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.